Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Pendengar, Islam adalah agama yang universal dan meliputi segala aspek kehidupan manusia, di mana semua permasalahan yang dialami oleh setiap manusia direspon dengan sangat baik oleh Islam. Dan penyelesaian untuk setiap masalah telah dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas, dan kadangkala hanya garis besarnya di dalam Al-Quran. Sebagian dijelaskan dalam hadis. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan pegangan hidup bagi setiap muslim di sepanjang zaman di seluruh dunia, di mana perkembangannya bergerak dengan sangat dinamis dengan tujuan mengajak manusia untuk menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun untuk mempelajarinya tidak semua orang bisa langsung memahami. Nah, untuk memahaminya, memudahkan memahami untuk mempelajari semua ajaran tersebut, kini telah hadir buku referensi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis yang akan membantu setiap manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga memberikan rasa tenang dan percaya diri dalam langkah menuju kehidupan yang hakiki. Buku itu adalah Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Dan telah hadir bersama saya Book Advisor PT Kamil Pustaka Abadi yang akan menjelaskan dan memaparkan buku ini. Beliau adalah Mbak Jamila dan Mbak Ardiana. Dalam 1 jam ke depan, kami akan mengulas Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Saya Swiryo akan bersama Anda hingga 1 jam ke depan. Pendengar, siaran ini juga Anda dapat simak di YouTube El Sinta yang sekarang sudah live ya. Mbak Ardiana dan Mbak Jamila, apa kabar? Alhamdulillah. Kita ketemu terus, artinya bisnisnya lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisnis berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Untuk netizen yang ingin mengetahui kayak apa sih bukunya, nah ini dia ya. Ini bukunya. Nah, kemudian ini penjelasan singkat mengenai ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Jamila. Saya ke Mbak Jamila dulu nih. Ya. Sesuai dengan namanya, Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ya. Jadi sebetulnya buku tentang apa ini Mbak Jamila? Iya, buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini kan kita pakai tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Nah, buku ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali ilmu gitu kan. Nah, selama ini kita itu hanya memahami bahwa di dalam Al-Quran itu paling isinya larangan, perintah, surga, neraka gitu kan. Betul. Halal, haram gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali terkandung ilmu-ilmu yang bisa kita jadikan pedoman atau pijakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa? Karena di sini bukan hanya melulu masalah-masalah agama saja yang misalnya tentang keimanan atau tauhid, tetapi di sini juga dijelaskan tentang ilmu pengetahuan, kemudian sejarah, kemudian tata cara mengelola harta, termasuk pembagian harta. Nah, ini yang paling sering ya. Waris dan hibah. Kemudian juga tentang jihad, perang, hubungan tetangga, hubungan keluarga, kemudian juga tentang masalah politik gitu ya. Kemudian masalah jual beli, perniagaan, perdagangan, kemudian juga tentang masalah pertanian, bahkan tentang masalah-masalah bisnis di dalam Islam pun ternyata di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan sangat rinci. Dan buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ya, ini disusun dalam 7 jilid. Nah, 7 jilid dengan 31 bab. Nah, 31 bab dengan 177 tema dan 1.600 subtema. Dengan ketebalan total 7 jilid itu yaitu 2.940 halaman. Nah, kan lumayan gitu. Berapa lama nih khatamnya? Nah, berapa lama khatamnya? Itu tergantung cara kita membaca gitu. Dan di sini kenapa berdasarkan tema? Karena tadi ingin mempermudah kita sebagai kaum muslim ya, terutama untuk mempelajarinya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan tidak per tema. Intinya dalam Al-Quran terjemahan atau tafsir pada umumnya itu kan per surat, ya kan? Diawali Al-Fatihah, diakhiri An-Nas. Nah, kalau ini Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini disusun berdasarkan tema. Jadi ayat-ayat Al-Quran nanti dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Kemudian
istimewanya buku ini bukan hanya tentang Al-Quran saja, tetapi nanti ada asbabun nuzul. Nah, setelah asbabun nuzul, nanti ada hadis apabila yang sesuai dengan tema, kemudian ada asbabul furud atau sejarah kenapa Rasulullah ini mensabdakan hadis. Ya. Nah, setelah itu ada penjelasan daripada tema dan subtemanya sendiri. Dan penjelasan ini merujuk pada ilmu-ilmu umum, gitu kan? Filsafat, teknologi, sosiologi, sejarah, kedokteran, gitu ya. Jadi penjelasan temanya di situ. Kemudian buku ini biasanya kalau sudah dengar, waduh halamannya 2940 halaman, gitu kan ya. Wah, ini belibet nggak ya bacanya, gitu kan? Nah, tulisannya gimana, gitu kan? Nah, ini nggak usah khawatir, karena bahasanya ini bahasa yang sangat komunikatif, mudah dipahami, mudah dicerna, mudah dimengerti, bahkan untuk anak SD kelas 4 aja sudah bisa. Anak SD kelas 4 kan sudah bisa membaca, gitu ya. Nah, ini bisa dengan mudah sekali untuk mereka memahaminya. Kemudian juga untuk tulisannya, biasanya juga gini ya Mas Wiryo, orang kalau yang namanya ensiklopedi biasanya tulisannya kecil, jelimet, rapet gitu. Nah, kalau untuk ini nggak usah khawatir karena tulisannya pun ini kita pakai font 14 sampai 18. Nah, fontnya kemudian juga untuk tulisan Arabnya kita pakai hotnya Medina dengan rasemnya Utsmani. Jadi walaupun tulisannya tulisan Arabnya ini tipis, langsing gitu ya. Tetapi ini jelas karena antara huruf yang satu dengan huruf yang lain itu ada ada jeda, gitu, ada spasi gitu kan. Nah, saya nggak pakai kacamata aja bisa baca enak. Ya, jadi buku ini benar-benar insya Allah akan membantu kita mengetahui bagaimana seluk-beluk Islam atau kehidupan kita sehari-hari di dalam dari mulai awal kita lahir, ya kan? Nah, sampai kita berpulang nanti. Jadi insya Allah buku ini akan membantu kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini menarik ya, Mbak Jamila, karena buku ensiklopedi ini menjelaskan mengenai mengapa satu ayat diturunkan. Iya. Kemudian juga penjelasan dari ayat itu oleh hadis ya, hadis Nabi. Nah, kemudian tadi ada 7 jilid, 31 bab, ya. Dan ini mencakup banyak sekali temanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih tema-tema yang dibahas dalam buku ensiklopedi ini, Bu. Ya, jadi ada 7 jilid ya. Cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Jadi buku ini mengajarkan kita untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayatnya. Nah, di buku jilid 1 ini dibahas tentang bab masalah agama. Nanti dijelaskan agama Islam itu maknanya apa, gitu kan. Nah, kemudian juga nanti dijelaskan di sini tentang masalah ikhlas di dalam beragama. Yang dimaksud ikhlas dalam beragama itu yang seperti apa sih, gitu kan. Nah, di sini nanti jelaskan misalnya kita ini sering yang namanya puasa Senin Kemis, gitu kan. Nah, puasa Senin Kemis yang kita lakukan ini karena apa, gitu kan. Nah, karena lillah atau karena misalnya nih karena punya sesuatu, keinginan sesuatu yang ingin kita dapetin, gitu ya. Misalnya ujian, mau lulus, atau proyek, ingin goal, gitu ya. Nah, ini kalau dengan niat seperti itu dikatakan ikhlas nggak sih? Atau misalnya mau pergi umroh karena ingin sembuh dari sakit, gitu ya. Nah, aku dengar dari orang-orang itu kalau sakit pergi ke sana. Nah, dengan niat seperti itu apakah dinamakan ikhlas? Atau misalnya pergi haji karena pengen dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, mahal nih berangkatnya, gitu kan. Nah, apakah itu yang dikatakan ikhlas, gitu kan? Nah, nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang masalah cinta, kesetiaan, pengorbanan, gitu ya. Nah, itu pun ada di dalam Al-Quran ternyata. Kemudian di buku jilid 1 di bab 2 ini juga dijelaskan tentang masalah rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, kemudian juga malaikat, maaf nggak urut. Kemudian juga iman kepada hari akhir, hari penghisapan, hal-hal gaib, termasuk juga iman kepada qada dan qadar. Nah, nanti di sini dijelaskan iman itu apa sih? Orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Ini maksudnya gimana, gitu kan? Nah, ini pun nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian juga penjelasan tentang siapa sih malaikat kiroman katibin, ciri-cirinya ciri-cirinya malaikat Jibril itu gimana sih? Nah, nanti kalau anak nanya ciri-cirinya malaikat Jibril gimana? Aduh, nggak tahu, gitu. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan juga
kitab-kitab, ada Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Injil, dan Al-Quran. Kenapa kita harus mengimani kitab-kitab ini semuanya? Nah, ini pun ada penjelasan. Kemudian juga ada penjelasan tentang kenapa, apa sih sebenarnya tugas Nabi dan Rasul, ada berapa Nabi dan ada berapa Rasul. Nah, ini pun ada penjelasan nanti di sini. Dan itu termasuk juga ada ayatnya, ada hadisnya. Kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, hari penghisaban. Apa sih yang dihisap? Semua orang pasti tahu ya Mas Wisno. Kalau yang dihisap pasti sholat duluan, gitu. Nah, tapi kira-kira kalau kita pinjem sendalnya orang di masjid tanpa izin untuk wudhu, itu kira-kira dihisap enggak? Atau misalnya bakar sampah, ya kan, di perkampungan, asapnya kena banyak orang, gitu kan? Nah, mengganggu banyak orang. Ini kira-kira dihisap enggak ya? Nah, ini nanti ada penjelasan di sini. Kemudian iman kepada qada dan qadar, termasuk di sini adalah mencela masa, waktu. Saat ini kita semua pasti sudah hujan ini sudah seharusnya berhenti, gitu kan? Nah, menurut perkiraan hujan harus berhenti. Tapi kok ini masih hujan? Kok di sana banjir? Nah, gara-gara hujan dan banjir, nah akhirnya banyak bla 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 bla, gitu kan? Nah, kita mencela masa itu boleh nggak sih? Nah, ini pun nanti dijelaskan di dalam bab rukun iman. Nah, kayak kemarin, gara-gara pandemi bangkrut, gara-gara pandemi kena PHK, menyalahkan gitu ya. Kan? Nah, ini boleh nggak sih, gitu kan? Nah, nanti pun dijelaskan di dalam rukun iman, karena itu bagian daripada rukun iman, ya kan? Nah, kemudian di jilid 2 ini ada tentang bab tauhid. Tentunya kita semuanya mengucapkan kalimat tauhid satu hari itu minimal 9 kali, dihitung sendiri, gitu. Nah, kalau sudah sekian tahun kita mengucapkan kalimat itu, balik lagi. Sejauh mana sih kita ini memahami maknanya? Nah, kita sudah paham belum maknanya? Nah, nanti dijelaskan. Kemudian bab ibadah, ibadah itu termasuk apa saja? Doa itu masuk ibadah nggak sih? Gitu kan? Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak mau ibadah loh, Mas. Karena merasa begini, Allah itu kan maha tahu. Pasti Allah itu juga tahu isi dalam hatiku, gitu kan? Nah, jadi walaupun aku nggak minta, aku nggak berdoa, Allah itu pasti tahu, gitu kan? Nah, ini yang banyak orang salah gitu ya, padahal Allah itu selalu merindukan rangaian kita, ya kan? Sebagai bentuk kepasrahan kira-kira gitu ya. Rangaian kita. Nah, itu doa itu masuk ibadah nggak sih? Nah, ini ada penjelasan. Kemudian juga tentang toharo, bersuci, dari mulai tentang wudhu, mandi junub, tata caranya mandi junub bagaimana. Nah, ini pun dijelaskan sangat rinci, termasuk hikmah-hikmah gerakan-gerakan wudhu. Gerakan wudhu dan gerakan sholat. Mengapa gerakannya seperti itu? Bener, ya? Wah, ini luar biasa sekali bukunya. Nah, ini buku luar biasa sekali. Bagaimana cara pendengar kita bisa memiliki buku ini dan harganya berapa? Nah, ini biasanya Mbak Ardiana yang bisa menjawab nih, Mbak Ardiana. Iya. Untuk pendengar yang ingin mendapatkan dan memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, caranya sangat mudah sekali ini Pak Wiryo. Karena buku ini meskipun nggak dijual di toko buku manapun, pemesanannya sangat mudah. Cukup WA atau SMS atau telepon langsung juga boleh ini ya, ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang lagi ke nomor 0821 3908 7539. Cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Dan untuk harganya satu set buku ini yang terdiri dari 7 jilid ya, hanya 3.200.000 saja. Dan promo spesial hari ini untuk 35 pemesan tunai hari ini kami akan berikan diskon sebesar 400.000 menjadi 2.800.000 saja. Plus bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa. Dan untuk pendengar Alisinta yang menginginkan pembayaran secara angsuran bisa diangsur dari harga 3.200.000 bisa diangsur flat maksimal 8 kali. Jadi per bulannya cukup membayar 400.000 saja. Tapi untuk angsuran tidak ada bonus, tidak ada DP dan juga tidak ada denda. Tapi nggak usah khawatir, untuk wilayah Jabodetabek
pembayaran tunai ataupun angsuran kami tetap berikan free ongkir dan juga garansinya Pak Wiryo. Ya, ya. Jadi pendengar Alsinta segera lakukan pemesanan atau mau tanya-tanya dulu juga boleh ke nomor 0821 3908 7539. Ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Anda yang ingin memiliki buku ini luar biasa sekali. Tadi Mbak Jamila sudah menjelaskan beberapa bab ya, dan bahasan yang ada dalam buku ensiklopedia ini. Dan harganya cukup terjangkau, Rp3.200.000. Tapi untuk 3 pemesan pertama ini banyak diskonnya ya. Diskonnya ada potongan Rp400.000 ya. Dari harga Rp3.200.000 ada potongan Rp400.000, jadi Anda cukup bayar Rp2.800.000. Nah, apakah itu saja atau ada lain? Ternyata masih ada. Ya. Bonus lainnya adalah Al-Quran terjemahan 2 bahasa. Terjemahan perkata. Perkata. Oh. Jadi perkata. Perkata, oke. Al-Quran terjemahan perkata itu maksudnya seperti apa tuh Mbak Jamila? Al-Quran terjemahan perkata itu misalnya gini, Bismillahirrohmanirrohim. Ya, nah, nanti terjemahan perkata. Setelah diterjemahkan secara keseluruhan, gitu ya, nanti di perkata itu ada Bismi, Allah, Rohman, Rohim. Wah, ini bonusnya aja harganya udah mahal ini. Iya, jadi ibarat kata kita ini sambil belajar bahasa Arab ya, terus di situ ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Wah, gitu. Iya buku ini mahal juga ini. Jadi murah betul sebetulnya ya. Iya. Sebetulnya kalau dilihat juga dari manfaatnya. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut saya perlu sampaikan kembali ke pendengar yang ingin memiliki buku ini, caranya gampang ya. Cukup Anda kirim SMS atau WA dengan format nama Anda, kemudian spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Nah, kalau untuk angsuran tidak ada potongan ya. Kalau Anda ingin potongan, jadi Anda bayar tunai dan tidak. Dan terbatas ya, Mbak terbatas Jamila 35. Ya? Oh, 35 iya, ya? 35 untuk pemesan tunai saat ini ya. Saat ini 35. Saat ini ya. Wah, lumayan lah, kalau 35 mudah-mudahan masih bisa lah ya. Iya, insya Allah masih bisa. Masih bisa. Oke, untuk 35 pemesan pertama dengan tunai Anda dapat diskon potongan Rp400.000. Jadi dari harga Rp3.200.000 Anda cukup membayar Rp2.800.000. Dan masih ada bonus lagi untuk 35 yang bayar tunai. Bonusnya adalah Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa. Kurang apa lagi ayo. Mbak Jamila, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut ya. Oke, pendengar, kami masih akan lanjutkan dengan mengulas beberapa bab berikutnya. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa keunggulan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2.940 halaman, hardcover berlapis UV, matte paper 120 gram, sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci, dan setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran, Hadis, Asbabun Nuzul, Asbabun Wurud, serta penjelasan sains, bahasanya ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Kirim ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 7 jilid Rp3.200.000. Promo tunai saat ini ada diskon Rp400.000 menjadi Rp2.800.000. Angsuran dari harga Rp3.200.000 bisa diangsur flat 8 kali, masing-masing Rp400.000. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend,
liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan sebagai gerbang tol Cikarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Cuaca saat ini Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri sudah mulai Jenderal kondusif Polisi Listio pasca Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar Pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Tadi kita masih membahas mengenai beberapa bab tauhid, ibadah, toharoh atau bersuci, salat dan puasa. Kita lanjut lagi nih dengan Mbak Jamila. Iya. Ya, Mbak Jamila, bisa dilanjut Mbak Jamila. Bagian dari 31 tema ya. Tadi Iya. sebagian dari 31 tema sudah disebutkan dan sedikit dijelaskan. Tema yang lainnya, Mbak Jamila silakan. Nah, tema yang lainnya, kita ini kan tadi kan baru tentang masalah sholat, maksudnya masalah toharo ya. Iya, iya. Masalah toharo itu masalah mandi junub itu yang sampai sekarang itu masih orang masih bingung. Gitu kan? Kenapa? Karena nggak tahu tata caranya. Jadi kalau ditanya mandi junub itu gimana? Mandi junub itu pokoknya yang penting keramas, gitu kan? Tapi sebenarnya keramas. Kalau ada sungai keramas, lebih atol gitu. Ya. Tapi tata caranya seperti apa, gitu ya? Itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah ini banyak yang belum mengerti sampai saat ini, gitu kan? Nah ini kan sayang banget ya, apalagi kalau sudah mau pensiun gitu, waduh gitu kan. Nah lalu sholatnya gimana selama ini? Pensiun itu umurnya udah mendekati ya. Tapi masih belum paham soal tohara. Ini kan sayang banget gitu kan. Nah kemudian juga tentang bab sholat. Nah bab sholat, hikmah sholat itu apa sih? Setiap gerakan dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir gitu kan. Nah ini ternyata banyak hikmahnya. Oh ternyata kalau takbiratul ihram itu membuka saluran oksigen dan saluran darah supaya lancar. Nah gitu itu kan. dari sisi kesehatan ya, Dari dijelaskan. sisi kesehatan. Kemudian juga kenapa sih kalau sujud, kalau sujud itu kaki, jari-jari itu harus ditekuk gitu kan. Nah ini manfaatnya apa? Wah, Nah, iya. dengan berlama-lama sujud itu ternyata manfaatnya, salah satu berlama-lama sujud itu kalau untuk ibu hamil, ini untuk menjaga gerakan bayi supaya bayinya nggak sungsang. Nggak sungsang, nggak kelilit usus. Tali gitu ya. Nah kalau untuk laki-laki ternyata ini bagus sekali untuk menjaga prostat supaya tidak terkena yang namanya kanker prostat. Ya. Nah ini ternyata dari sisi kesehatannya luar biasa banget. Tinjauan kesehatannya dari ya. tinjauan kesehatannya. Itu dijelaskan secara detail dan sangat mudah dipahami. Iya. Kemudian juga waktu-waktu sholat itu ternyata juga berhubungan dengan fisiologis di dalam tubuh. Nah, kenapa sih subuh itu sebelum matahari terbit? Iya. Ya kan? Atau kalau duhur itu matahari pas di tengah-tengah. Terus atau misalnya kalau pas maghrib, kalau orang dulu kan gini, ayo udah maghrib anak-anak suruh masuk rumah nanti dibawa kolong wewe gitu. Iya. Nah ini ternyata berhubungan dengan spektrum warna alam. Oh. Nah makanya kita kalau bangun pagi ya, yang harusnya bangun pagi sebelum subuh, nah ini bangun paginya kesiangan, pasti yang namanya memuka cemberut, marah-marah, dan lainnya tuh ngumpul gitu kan. Iya, nah iya, ke susu-susu ya kan, nah terus dan lain-lain. Itu karena metabolisme ini di dalam tubuh itu sudah mengancak ke ya kurang Iya. kurang damai gitu kan, Betul, kurang betul, damai, betul. kurang tenang gitu. Nah ini ternyata berhubungan waktu-waktu sholat dengan fisiologis di dalam tubuh. Membantu produktivitas juga ya. Bener. Jadi Nah, nggak heran ketika ada pengacara senior ya, yang senior sekali yang sangat terkenal, dia itu lebih hobinya jam 3 pagi bangun subuh. Iya.
Karena di situ spektrum warna alam ini berwarna putih. Nah, makanya kan kalau sholat tahajud itu kan di jam-jam itu. Nah, Jadi di sini ada penjelasannya di ada buku penjelasannya. ini. Wah, keren itu sekali kan. nih. Kemudian juga tentang masalah puasa, ya kan. Nah, bab puasa ini pun ternyata kalau sekarang ini kan kita sudah mulai banyak yang melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Ternyata puasa ini dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau menjadi Rasul. Oh, Nah, jadi itu kan. tidak harus yang dikenal kan Senin Kamis gitu Iya, ya. Ternyata ada 3 hari. Ada 3 hari dan itu Bunda Maryam pun melakukan puasa itu. Oke. Nah, kemudian juga kayak Nabi Daud. Nabi Daud itu puasanya kan sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kalau Nabi Musa, Nabi Setelah Isa, Ramadan ya. Kalau Nabi Musa dan Nabi Isa itu puasa 40 hari. 40 hari. Nah, balik Istilahnya lagi. puasa Yamanhua ya. Benar. Dan balik lagi sekarang, sejak kapan sih puasa Ramadan diwajibkan? Tahun Hijriah keberapa puasa Itu ada Ramadan? juga. Ada sejarahnya di sini. Ini sejarah Islam lengkap betul di sini Lengkap ya. banget. Jadi kita tahu gitu kan, oh puasa itu kewajibannya seperti ini. Dan kenapa sih puasa itu diwajibkan untuk umat muslim terutama ya, ini diwajibkan gitu kan. Walaupun kita tahu umat lain juga ada puasa gitu kan. Nah, kemudian juga di sini jelaskan manfaatnya puasa ini apa. Kadang-kadang orang kalau puasa, aduh aku lagi puasa wes, gak usah kemana-mana, lagi letih, lemes gitu ya. Nah, ini keliru. Letih, lesu, ke dokter aja deh. Padahal kalau puasa itu sebenarnya meningkatkan produktivitas kita menjadi 200%. Juga meningkatkan yang namanya kecerdasan otak. Nah, ini kalau kita sering puasa gitu ya. Beda kalau puasanya untuk diet ya, kita dapatnya diet gitu kan. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian juga di sini tentang masalah zakat dan sedekah. Biasanya orang ramai kalau mau zakat mal itu menjelang Idul Fitri. Walaupun sebenarnya jatuh nisabnya itu misalnya Sa'ban atau Rajab gitu ya. Nah, dijatuhkannya pada Idul Fitri. Ini tetap bisa menjadi zakat mal atau sudah menjadi sedekah atau infak. Nah, ini pun ada nanti penjelasannya. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang haji, umroh dan kota Mekah. Nah, sejarah kota Mekah. Sejarahnya kota haji. Mekah. Apa benar waktu dibangun ya awal Ka'bah itu sudah segede sekarang ini? Atau cuma tumpukan batu gitu, Nah, itu gitu nanti ya. dijelaskan di sini. Nah, batu-batunya dari mana aja sih? Nah, ini ternyata dari 5 gunung. Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian juga kenapa Ka'bah itu dijadikan kiblat? Sejak kapan Ka'bah ini dijadikan kiblat? Gitu kan? Nah, ini ada penjelasannya. Sejarah Hajar Aswad ditaruh di sana Sejarah seperti Hajar apa? Aswad, Terus siapa awalnya yang gitu. membawa Hajar Aswad? Dari mana? Nah, itu nanti ada penjelasan di sini. Kan sayang banget kalau kita nggak paham itu. Itu ya akan mencengangkan banyak orang kalau tahu itunya ya, banget. sejarahnya. Tapi sebelum kita lanjut Mbak Jamila, saya sampaikan ke pendengar lagi, bagi Anda yang berminat untuk memiliki buku ini, ada 35 orang yang diberikan diskon ya, banyak sekali 35 pemesan tunai saat ini juga ya, selama berlangsung ya, selama berlangsung itu juga kalau kuotanya masih ada. Jadi cepet-cepetan aja. Caranya gampang, Anda cukup kirim SMS, WA dengan format nama Anda, kemudian spasi alamat Anda, spasi, kemudian alamat Anda, spasi tunai atau angsuran. Yang tunai harga dari Rp3.200.000, diskonnya Rp400.000. Jadi Anda cukup membayar Rp2.800.000 ya. Nah, itu diskonnya sudah Rp400.000. Nah, apakah cukup itu saja? Ternyata masih ada lagi bonusnya, yaitu Al-Quran ya, buku Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata ya. Betul ya? Jadi Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata. Nah, ini diskonnya bonus bukunya mahal juga ini. Lumayan juga. Lumayan juga ini bukunya. Sayang di sini nggak ada ya, tapi ini salah satu bab dalam buku ensiklopedi. Nah, Anda yang menyaksikan melalui YouTube, Anda bisa melihat seperti ini. Nah, ya saya ulangi lagi, caranya gampang, cukup kirim SMS atau WA sekarang juga dengan format nama, spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran.
tunai Rp3.200.000 dapat potongan Rp2.800.000, potongannya Rp400.000. Kemudian bagaimana dengan yang angsuran? Nah, yang angsuran mohon maaf nih, nggak ada diskon. Ya. Cuman ada promonya, bisa flat pembayarannya. Nah, flat pembayaran. Jadi cukup Anda membayar Rp400.000 diangsur selama 8 kali. 8 kali, tapi maaf nggak dapat potongan. Ya, dan tambahan Mas Firman. Untuk wilayah Jabodetabek, ya, ini kami berikan free ongkir untuk berat buku 16 kilo. Ya, 16 kilo ya. 16 kilo. Karena kan ini kertasnya hardcover. Nah, hardcover lapis UV, terus kertas dalamnya art paper, dan ini art papernya Dove. Supaya kita nggak silau kalau lagi baca. Wah, ini bukunya sumpah mati tebel banget. 16 kilo ya? 16 kilo, 2.940 halaman ya. Bisa khatam sampai pensiun ini. Oke, Mbak Jamila, kita jeda lagi. Nanti kita lanjut, dan pendengar Anda bisa kirim SMS atau WA sekarang juga dengan format nama, kemudian spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, kirim ke 0821 3908 7539. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa keunggulan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2.940 halaman, hardcover berlapis UV, mat paper 120 gram, sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci, dan setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran, Hadis, asbabun nuzul, asbabun wurud, serta penjelasan sains, bahasanya ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama spasi alamat spasi tunai atau angsuran. Kirim ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 7 jilid Rp3.200.000. Promo tunai saat ini ada diskon Rp400.000 menjadi Rp2.800.000. Angsuran dari harga Rp3.200.000 bisa diangsur flat 8 kali, masing-masing Rp400.000. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Pendengar Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis, ini bukunya. Anda bisa melihat yang Anda bisa menyaksikan melalui YouTube, ini bukunya. Kemudian bahasanya banyak sekali ya. Buku ini terdiri dari 31 bab, ada 7 jilid. Banyak sekali yang dibahas, diantaranya soal haji dan umroh, kemudian sejarah kota Makkah Madinah, sejarah Ka'bah, kemudian soal harta waris, bagaimana pembagian harta waris yang adil, kira-kira seperti apa supaya tidak menimbulkan keributan ya. Nah, itu juga diatur sedetail mungkin dan sangat enak dibaca bukunya. Kita lanjut, tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, caranya gampang, cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi, alamat, spasi, kemudian tunai atau angsuran, kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, cukup kirim SMS atau WA dengan format nama Anda, kemudian spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran. Untuk harga tunai dari harga Rp3.200.000, ya, Anda yang membayar secara tunai dari harga Rp3.200.000, Anda cukup membayar Rp2.800.000 karena ada diskon Rp400.000. Kemudian ada bonus lain, yaitu buku Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata. Ini juga bukunya sangat keren sekali dan memudahkan Anda untuk memahami Al-Quran dengan sangat mudah ya. Nah, caranya gampang. Kirim SMS WA format nama, spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran. Kalau untuk kirimnya ke 0821 3908 7539. Kalau untuk angsuran tetap ya harganya Rp3.200.000, tetapi
Anda flat pembayarannya angsurannya Rp400.000 selama 8 kali. Kirim ke 0821 3908 7539. Mbak Jamila, kita lanjut Mbak Jamila ya. Oke, tadi ada beberapa yang sedang dibahas mengenai sejarah Ka'bah dan lain sebagainya. Apalagi yang diceritakan dalam buku ini? Ada biografi Rasulullah. Biografi Rasulullah. Kita ini kan semuanya pasti membayangkan ya wajahnya Rasulullah itu kayak apa sih gitu iya. kan. Wajahnya Kenapa kok nggak ada fotonya. Nah, kita bayangkan aja sambil baca bukunya. Gitu kan. Nah, di buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis ini nanti dijelaskan. Jadi Ummu Ma'bad ini pernah bertemu Rasulullah saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kebetulan Rasulullah ini mampir di pondoknya Ummu Ma'bad, ya kan? Nah, Ummu Ma'bad setelah kepergian Rasulullah dari ampirannya, ya kan? Nah, ini Ummu Ma'bad cerita sama suaminya. Aku tadi ketemu sama Muhammad Rasulullah, gitu ya. Dan ternyata Masya Allah gitu. Nah, di sini Ummu Ma'bad menceritakan profilnya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki secara detail. Gitu ya. Pipinya, hidungnya gitu kan. Nah, postur tubuhnya gitu kan. Nah, ini diceritakan sampai jalannya Rasulullah pun diceritakan dengan sangat rinci. Itu ada di beberapa, Mbak. Saya nanti mau baca di Itu ada di buku jilid 4 ya. Nah, di buku jilid 4 di bab 13. Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian juga di bab 4 di buku jilid 4 ini ada tentang masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa sih sebenarnya? Kenapa di situ ada ilmu-ilmunya gitu ya, ilmu-ilmu untuk terjemahannya, ilmu firmannya gitu ya, ada ayat-ayat mutasabi, ayat-ayat muhkam. Ini apa sih maksudnya gitu kan? Nah, dan ilmu-ilmu apa lagi sih sebenarnya yang ada di dalam setiap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis ini gitu kan? Kemudian juga tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini ternyata ilmu pengetahuan ini luar biasa banget. Di dalam Al-Qur'an yang diterbitkan, ya Pak saya bilang ya, ini difirmankan 1440.000 tahun yang lalu. Ini diceritakan sudah tentang adanya televisi, ya kan? Itu di Quran surat Fusilat dan Quran surat Qaf. Nah, ayatnya berapa nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian juga tentang DNA. Walaupun tertukar, yang namanya DNA ini bisa dibedakan, gitu kan? Nah, ini anaknya siapa gitu kan dari DNA. Kemudian juga tentang sidik jari, orang kembar pun sidik jarinya jelas berbeda. Kenapa? Itu dijelaskan juga di sini, dan itu ada ayatnya, kalau misalnya ada hadisnya, nanti hadisnya pun dijelaskan. Termasuk juga kalau misalnya orang yang dikatakan kenapa sih kalau sudah masa iddah, wanita itu tidak boleh menikah selama 3 bulan. Gitu kan? Nah, jadi ini ada ilmu kesehatan ya, anatomi tubuh kita yang selama ini kita hanya judulnya aja kira-kira ya. Oh, ada tes DNA. Gimana sih asal usulnya seperti apa gitu ya? Nah, nanti dijelaskan juga gitu kan. Nah, kemudian juga di sini kenapa wanita itu harus berhijab? Gitu kan. Nah, ini pun ada penjelasan, dan ini penjelasannya bukan hanya secara fikih gitu ya, tetapi secara kesehatan dan teknologi ilmu pengetahuan maksudnya. Karena di sini pun ada penjelasan dari seorang dokter di Inggris ya tentang masalah hijab. Nah, kalau misalnya masa iddah itu kenapa? Nah, ini ada seorang profesor doktor pun ilmuwan di Eropa sana yang menyelidiki tentang masa iddah. Nah, itu akhirnya beliau yang membuat beliaunya yang tadinya ateis menjadi seorang muslim gitu kan. Percaya adanya Tuhan. Percaya. Nah, ini nanti dijelaskan di sini, termasuk juga kan kita ini kan gini ya. Itu di Laut Gibraltar kok bisa ya terpisah gitu kan. Ini kan kalau misalnya kita ada di sana kan kita pasti terkagum banget gitu kan. Nah, sebab antara kayak minyak dan air gitu ya. Iya, seperti minyak sama air. Nah, ini ternyata ada perbedaan salinitas. Salinitasnya berapa kok bisa begini gitu kan. Nah, ini nanti dijelaskan. Jangan-jangan di situ pusat kerajaan jin misalnya. Kalau orang-orang yang kayak gitu kan. Nah, ini ternyata di sini nanti dijelaskan, dan itu ternyata di dalam Al-Qur'an secara ilmuwan ini dijelaskan sangat rinci karena ada ayat Al-Qur'annya. Kemudian juga tentang di buku jilid 5 tentang masalah kekayaan. Nah, bab kekayaan ini dijelaskan dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Kemudian uang kita yang sebenarnya itu yang mana, gitu kan? Karena kan kekayaan ini dibagi 3 ya. Nah, habis untuk kita selamanya dan diturunkan, gitu kan? Nah, ini uang kita yang sebenarnya yang mana, gitu kan? Nah, nanti dijelaskan di sini. Dan tentang ini kekayaan ini apakah berhubungan dengan halal haram atau doa kita dikabulkan atau
musibah-musibah yang kita terima, apakah ini berhubungan? Nah, nanti pun ada penjelasan. Jadi, tentang kehalalan dan keharamannya gitu kan. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian juga tentang masalah dakwah. Dakwah itu kalau misalnya kita berdakwah dengan anak-anak pang, apakah sama dengan dakwah kita dengan misalnya akademisi, gitu ya? Atau misalnya dengan orang-orang yang sudah mulai memahami tentang Islam. Nah, ini pun nanti dakwah itu harus begini. Jadi tidak, kan kadang-kadang ada yang dakwahnya wis pokoknya kudu ngikutin ini gitu ya. Nah, ini ada penjelasan. Kemudian juga tentang perang. Ternyata Allah sudah mengajarkan kepada Rasulullah kalau sholat dalam keadaan perang. Nah, itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran juga. Ada di dalam Quran surat An-Nisa. Nah, kemudian juga tentang masalah hijrah. Kenapa kita harus hijrah? Kemudian tentang akhlak. Ya kan, kita ini kan kalau orang anak-anak di pesantren itu ya Mas. Iya. Kalau ngelihat anak pesantren itu kok santun banget gitu ya. Ada gurunya atau orang yang orang tua yang sedang duduk gitu ya di bawah, mereka jalan kok bisa nunduk gitu ya mereka. Nah, ini kan pelajaran akhlak yang sangat luar biasa sekali. Dan ini pun dijelaskan di dalam buku jilid 6. Nah, kemudian juga tentang hubungan sosial ya kan. Hubungan sosial, hubungan masyarakat, itu yang seperti apa sih? Kalau hubungan sosial antara laki-laki dan wanita, istri yang nusus, suami yang nusus, kulu itu yang dimaksud yang bagaimana, ini dijelaskan. Dan di buku jilid 7 ini ada bangsa-bangsa, kemudian juga ada masalah harta. Harta ini ribet ya kalau kita ini ya. Sampai diangkat di sinetron gitu ya. Benar, dan berita kemarin terbaru seorang kakak dibunuh adiknya gara-gara warisan. Seorang ibu dipidanakan anak gara-gara warisan, ya kan? Nah, ini kan kemudian ada juga anak yang berebut harta padahal anaknya ini bukan anak kandung tapi berebut harta orang tua angkatnya. Nah, ini apakah anak angkat ini dapat warisan? Nah, ini pun nanti dijelaskan di sini, gitu kan. Kalau misalnya itu hibah pun tidak boleh 100% diterima, gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tua ini membagi harta kepada anaknya saat orang tua ini masih hidup, apakah itu dikatakan warisan atau hadiah atau hibah? Nah, ini pun nanti dijelaskan di dalam bab harta. Kemudian juga tentang masalah hukum, gitu ya, hukum negara dan hukum agama itu bagaimana sih? Nah, kemudian juga tentang bab politik, bagaimana berpolitik yang indah, gitu ya, santun, dan juga ketika dalam politik ada perselisihan itu harusnya bagaimana? Nah, ini dijelaskan juga. Kemudian hukum-hukum perdagangan dan pertanian, termasuk bab-bab sejarah-sejarah Nabi, ya kan? Nabi Lut. Nah, itu bagaimana sih kaumnya Nabi Lut berakhirnya? Kemudian Nabi Musa, ya kan, kemudian juga Nabi Isa dan juga Nabi Ibrahim. Keikhlasan Nabi Ibrahim itu ibroh apa sih yang bisa kita ambil? Nah, termasuk juga Korun yang selalu membanggakan dirinya karena ilmu yang aku miliki, aku mempunyai kekayaan ini. Nah, itu apa ibrohnya yang bisa kita ambil? Termasuk di dalam rumah tangga ya. Ini ada Fir'aun dan Asia, ya kan? Nah, ada Nabi Nuh dan istrinya, Nabi Lut dan istrinya. Nah, ini ibro-ibro apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari saat ini. Betul, baik. Dan pendengar, bagi Anda yang sangat tertarik memiliki buku ini, caranya gampang. Karena meskipun buku ini tidak tersedia di toko buku, tidak ada di toko buku, tapi Anda cukup gampang untuk mendapatkannya. Sangat gampang sekali. Caranya cukup kirim SMS atau WA dengan format nama Anda, kemudian spasi, kemudian alamat ya, alamat kemudian spasi, tunai atau angsuran. Lalu kirim ke 0821 3908 7539. Ya, saya ulangi formatnya, SMS atau WA dengan format nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Lalu kirim ke 0821 3908 7539. Tadi saya jelaskan ada tunai atau angsuran. Nah, khusus untuk 35 pemesan yang membayar secara tunai, maka Anda berhak mendapatkan diskon. Diskon pembayaran dari 3.200.000 dapat potongannya Rp400.000. Lumayan apa lumayan nih kan? Jadi Anda cukup membayar Rp2.800.000. Betul ya? Mbak Jamila. Kemudian masih ada bonus lain lagi. Bonusnya adalah Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata.
Ya, udah terjemahan 2 bahasa per kata lagi. Oh. Ini bukunya mahal juga nih ya. Jadi Anda bonusnya luar biasa, tapi khusus yang bayar tunai, dan itu juga hanya untuk 35 pemesan tunai saat ini ya. Saat ini ya, 35 saat ini. Karena tadi saya dapat bocoran bisa sampai 50 orang ya, 70 ya. 70 ya, terakhir 78 terakhir 70. ya. Wah, jadi Anda mudah-mudahan Anda masih dapat ya yang 35 karena 35. Nah, untuk yang angsuran ada bonus, tapi bonusnya bayarnya flat. Bukan bonus Al-Quran dan bukan bonus Al-Quran ya. dan diskon, bukan. Bonusnya bayarnya secara flat angsurannya. Jadi selama 8 kali Anda cukup membayar masing-masing Rp400.000 gitu ya. Jadi buku ini sangat mudah sekali untuk Anda dapatkan. Caranya gampang, kirim SMS atau WA dengan format nama, kemudian spasi, alamat, spasi, lalu tunai atau angsuran. Kirim ke 0821 3908 7539. Kita jeda sejenak ya, Mbak Jamila, nanti kita lanjut. Masih ada satu sesi terakhir, Anda bisa ikuti terus sampai selesai ya, karena masih banyak bahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka sejak 9 Juni dan akan terus berlangsung hingga 17 Juli 2022. Rasakan kembali keseruan yang telah kamu tunggu-tunggu. Hari ini, Jakarta Fair buka pukul 3:30 sore hingga pukul 10 malam. Dan besok pukul 10 pagi sampai 10 malam. Nikmati berbagai wahana permainan di Jakarta Fair seperti biang lala, kora-kora, istana balon, pontang-panting, sampai memanjakan mata dengan keindahan City of Lights, serta bersantai dan mengabadikan momen kebersamaanmu di Pasar Malam Festival. Juga stand-stand di Jakarta Fair yang Instagramable. Saksikan juga konser terlama dan terheboh yang akan turut dimeriahkan oleh puluhan musisi ternama Indonesia dari berbagai macam genre selama 39 hari non-stop di G-Expo Music Concert. Jangan lewatkan, hari ini akan ada penampilan dari Tip X dan Denny Fras, serta NDX AK dan Casino Brothers besok di panggung utama Jakarta Fair, serta berbagai hiburan lainnya seperti pesta kembang api, karnaval, dan ajang kecantikan Miss Jakarta Fair. Dapatkan tiketmu sekarang, karena tiket masuk dan konser sudah bisa kamu dapatkan secara online di www.jexpo.com. Jakarta Fair buka setiap hari dari tanggal 9 Juni sampai 17 Juli 2022. Hari Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore hingga 10 malam. Serta Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ayo, ajak keluarga dan orang-orang kesayanganmu ke Jakarta Fair. Info lebih lanjut kunjungi www.jakartafair.co.id, Facebook Jakarta Fair, follow Twitter, TikTok, dan Instagram @JakartaFairID. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543 atau 021 586 9000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Pendengar, memasuki peralihan musim atau pancaroba seringkali membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan lembab serta rentan menimbulkan penyakit. Dengan bantuan kipas angin dapat menciptakan sirkulasi udara yang baik. Kini ada produk baru dari KDK tipe WQ40E, kipas angin dinding dengan tali ganda, lebih nyaman dan mudah digunakan. Hanya tinggal menarik tali untuk mengatur kecepatan angin dan osilasi yang diinginkan. Kipas angin dinding WQ40E mempunyai model yang elegan dan hembusan angin yang kencang, cocok untuk dipasang di semua ruangan. Produk baru KDK kipas angin dinding tali ganda WQ40E adalah pilihan tepat untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik.
Informasi lebih lanjut hubungi 021 5638 311 atau toll free 0800 1333 535. KDK, Solution to Your Ventilating Systems. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Sesi terakhir Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Bagi Anda yang baru bergabung, ya saya infokan bahwa buku ini memang tidak dijual di toko buku, tidak ada. Tapi cara mendapatkannya gampang sekali. Anda cukup kirim SMS atau WA, WhatsApp dengan format nama, kemudian spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, formatnya adalah SMS, WA, nama, spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran. Ya, kemudian kirim ke 0821 3908 7539. Untuk yang tunai, Anda cukup membayar dari Rp3.200.000, Anda cukup membayar Rp2.800.000 karena sudah dapat diskon Rp400.000. Kemudian ada diskon lagi nih, ada bonus. Ada bonus untuk Anda yang membayar tunai, ada bonus buku Al-Quran ya, Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata ya, 2 bahasa per kata. Nah, ini juga terbatas karena hanya untuk 35 orang yang mesan dan bayar tunai ya. Jadi hanya untuk 35 orang. Kemudian yang bayarnya angsuran, jangan khawatir. Anda juga dapat bonusnya bayar flat ya. Benar. Bonusnya bayar flat Rp400.000 selama 8 kali. Jadi harganya tetap sama Rp3.200.000, tapi Anda cukup membayar Rp400.000 selama 8 kali. Caranya saya ulangi lagi, kirim SMS, WA, WhatsApp dengan format nama, spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran, kirim ke 0821 3908 7539. 0821 3908 7539. Mbak Jamila, nah sesi terakhir nih, buku ini sebaiknya diperuntukkan untuk siapa saja nih Mbak Jamila? Ya, sebenarnya buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran ini untuk siapapun ya kan. Jadi tapi memang sih lebih ditekankan kepada kaum muslim ya. Ketika dia ingin menjadi seorang muslim yang kafah. Tapi tidak ada larangan kalau yang di luar muslim pengen membaca buku ini gitu ya. Karena beberapa kali Mas Wiryo di luar muslim, kalau saya pesan boleh enggak gitu ya. Nah, apa yang membuat tertarik? Nah, saya juga kurang paham apa yang membuat beliau-beliau ini tertarik gitu ya. Mungkin tentang dari penjelasan temanya gitu ya, penjelasan kesehatannya, benar, kesehatan, pengetahuan, waktu-waktunya begitu iya, ya. Nah mungkin bisa jadi dari situ yang membuat beliau-beliau ini tertarik gitu ya. Dan ini luar biasa banget gitu kan. Nah, di sini pun sebenarnya kalau kita menjelaskan, orang kan lihatnya oh Islam itu seperti ini gitu kan, supaya mereka juga paham. Dan kita pun juga jangan lupa ya kan, buku ini itu kalau misalnya di masjid itu banyak sekali juga karena beberapa ada yang wakaf gitu ya. Nah, ini kan bisa menimbulkan yang namanya MLM. Wah, multi-level manfaat. Bukan multi-level marketing, tapi multi-level manfaat gitu kan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya buat yang baca, ilmunya menjadi berkah, ya kan. Nah, ini akan menjadikan jariah buat kita. Kemudian juga buku ini untuk bisa dibaca dari mulai anak SD, ya kan, sampai apapun profesi yang sedang kita geluti. Nah, buku ini insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Karena jangan lupa, ilmu dunia itu ada 2, IPA sama IPS, ya kan? IPA itu ilmu pengetahuan Al-Quran, IPS itu ilmu pengetahuan sunnah. Gitu. Ini istilah dari mana ya? Dan istimewanya lagi, buku ini kita langsung dari penerbit, ya kan? Dan kita memberikan garansi. Apabila misal nih ya ada miss di halaman atau gitu dalam ya, proses pengirimannya dalam proses pengiriman ada kerusakan, kita akan ganti yang baru. Gitu. Keren ini. Jadi kurang apa lagi ya? Benar. Jangan nambah lagi ya. Dan ini beberapa ustadz ya, beberapa ustadz termasuk kalau di Surabaya itu yang saya tahu itu pemimpinnya Masjid Agung Surabaya. Itu beliaunya juga menjadikan buku ini menjadi salah satu referensi. Referensi kajian-kajian. Benar. Dan ini kalau misalnya di masjid pun ini juga bisa memberikan
manfaat yang luar biasa. Misalnya nih, ada mau kajian, ustadznya qadarullah udzur syar'i, ya kan? Nah, kan jamaahnya nggak mungkin pulang, gitu kan? Nah, sudah nungguin ilmu. Siapa yang bisa gantiin, nah, gitu ya? ini kalau misalnya ada mendadak, kita bisa lihat, oh kita mau bahas apa nih? Oh tentang sholat, gitu ya. Nah, oh dilihat sini, kita mau bahas apa nih? Poligami, nah lo kan, nanti di buku jilid keberapa? Nanti dijelaskan di sini. Dan itu kita nggak usah pusing lagi cari Al-Qur'annya ayat berapa ya, gitu ya? Atau hadisnya apa saja ya? Nah ini di sini sudah runut gitu kan, jadi kita tinggal membaca dan menjelaskan saja. Wah ini keren banget, bukunya terdiri dari 7 jilid ya. 7 jilid, 31 bab, ya, 1.700 subtema. 1.700 subtema dengan jumlah halaman 2.940 halaman. 2.940 halaman. Nah, lumayan lah ya. Lumayan. 3 bulan lumayan ya. Loh, tapi jangan salah Mas Wirgal, saya punya rekan ya. Buku itu tebal ya. Dia kalau membaca buku, kalau sudah sedang gila membacanya kumat gitu ya. Buku kayak gini dia cuma habis 1 minggu, 2 minggu. 2 minggu. Iya. Betul. Itu kalau tapi ini. memang kalau enak ya, enak iya, dibaca penjelasannya. Bener. Bahkan saya pernah ada sama rekan waktu siaran di TV ya. Nah, sudah waktunya on air. Lupa asik baca hostnya gitu kan. Jadi ini sudah mulai on air. Oh iya gini, karena memang bahasanya ini kayak kita baca novel itu kan bahasanya komunikatif banget gitu. Jadi menimbulkan rasa penasaran, ini kayak gimana sih gitu kan. Nah, saya kasih bocoran nih ke pendengar supaya dapat yang 35 ya. Dapat yang 35 karena talkshow terakhir itu 78 orang ya. 78 pemesan. Jadi karena ini terbatas 35, mumpung masih berlangsung nih ya, masih berlangsung, cepat Anda kirim cukup kirim SMS WA pemesanan secara tunai ya, karena hanya untuk 35 pemesan secara tunai Anda bisa mendapatkan diskon Rp400.000 dari harga Rp3.200.000 Anda dapat diskon Rp400.000, jadi cukup membayar Rp2.800.000. Kemudian masih ada bonus lain, bonusnya adalah Al-Quran terjemahan 2 bahasa per kata ya. Nah, ini buku bonusnya yang banyak dicari orang. Bener, ini ya. Banyak dicari orang. Jadi ini sangat terbatas hanya untuk 35 orang ya. Jangan sampai Anda masuk ke 36 karena kalau udah 36 ya Anda dapat yang harga normal ya. Iya, harga normal. Harga normal ya. Tetap. Tapi tetap yang harga normal bonusnya 400.000 masih dapat. Bonusnya dapat. Yang 200, yang 400.000 ya. Diskonnya dapat, tapi ya? Bukunya yang terbatas. Wah, ini bedanya ya. Iya, bonusnya jadi, memang dapat. Diskonnya tetap dapat 400 dapet. Ya. Bonus bukunya terbatas. Bonus bukunya terbatas hanya untuk 35 pemesan tunai. Iya. Wah, oke. Jadi buruan nih karena bukunya juga mahal dan bukunya bagus banget. Jadi Anda harus kirim sekarang juga, pesan sekarang juga secara tunai di 0821 3908 7539. Saya ulangi lebih pelan-pelan lagi ya. Saya ulangi pelan-pelan. Kirim SMS atau WA dengan format nama Anda, spasi alamat Anda, spasi tunai atau angsuran. Kalau tunai Anda cukup membayar Rp2.800.000 dari harga Rp3.200.000. Anda sudah dapat diskon 400. Kemudian Anda juga berhak mendapatkan buku Al-Quran terjemahan per kata 2 bahasa ya, per kata. Tapi kalau masih ada bukunya, masih ada. Karena iya dong ya, karena hanya untuk 35. Ini 35. Kita perlu supaya nggak disalahin ya. 35 orang. Jadi Anda buru-buru dapat. Kalau ternyata Anda nggak dapat buku, paling tidak Anda dapat diskon Rp400.000. Nah, yang normal ya, yang angsuran bayarnya normal Rp3.200.000, Anda bisa angsur Rp400.000 selama 8 kali. Kirim kemana? 0821 3908 7539. 0821 3908 7539. Singkat Mbak Jamila. Ya, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis dengan tagline-nya Cara Mudah Memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema, diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka Abadi, dan buku ini insya Allah akan memberikan
ilmu yang luar biasa buat kita, di mana penyusunannya ini ayat-ayat Al-Quran dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtemanya, kemudian di bawahnya dilengkapi langsung dengan asbabun nuzul, hadis dan asbabul furud, dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtemanya. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri kita, maka Allah pun akan memudahkan kita untuk mencari ilmu. Jadi jangan disia-siakan dan jangan ditunda-tunda lagi, segera lakukan pemesanan. Jangan sampai menjadi ke 36 orang pemesan tunai ya, karena kalau 36 pemesan tunai sudah nggak dapatkan yang bilang namanya bonus Al-Qur'annya. Baik, kirim ke 0821 3908 7539 ya. 0821 3908 7539. Mbak Jamila, terima kasih. Sama-sama, Mas Semoga Rio. banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan buku ini ya. Insya Allah, amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama Mbak Jamila Az-Zahra. Saya Swiryo, kita lanjut di jam berikutnya. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka.